Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik dan Dia selalu akan memberkati kehidupan kita. Kita terus berdoa, Dia menunjukkan jalan-jalannya kepada kita dan kita bisa menempuh jalan-jalan Tuhan. Tentu jalan Tuhan adalah kudus, suci, jalan Tuhan adalah kebenaran dan ujungnya pasti damai dan sejahtera. Kita sudah belajar bagaimana kita perlu tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita sehingga kita bisa berbuah. Berbuah di situ adalah bicara tentang perbuatan Tuhan, kualitas ilahi, bukan kualitas manusiawi, kekuatan kita. Karena biasanya kalau kekuatan kita ujungnya pasti selalu akan kecewa dan pahit. Tetapi kita ingin menunjukkan buah itu adalah sebuah perbuatan yang lahir daripada Tuhan sendiri yang mempengaruhi hidup kita. Tentu bukanlah perkara yang mudah ketika ada orang ditampar pipi kirinya, lalu dia bisa memberi kanannya, pipi kanannya. Pasti reaksinya tentu akan daging. Karena itu penting sekali untuk kita terus belajar bagaimana kita bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Nah, dalam kitab Mazmur, kalau kita lihat sebentar, mari saya ingin ajak kita membaca Mazmur pasal yang ke-19. Dikatakan di sini, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menjegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dan sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bapak Ibu, kita melihat bahwa untuk mengenal Tuhan, sebenarnya kita bisa mengenali Tuhan. Ada istilahnya wahyu, inspirasi secara umum. Tentu tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Tuhan kalau dia tidak menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan memberikan revelation, wahyu kepada kita. Bisa kita lihat itu melalui umum, secara umum. Dan secara khusus adalah lewat firman-Nya. Secara umum adalah lewat alam semesta. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Roma pasal 1 ayat 19-20. Jadi tidak ada cerita untuk orang tidak mengenal Allah. Allah itu dapat dikenal, dapat dilihat lewat pewahyuan secara umum, yaitu lewat alam semesta. Karena itu, apa yang tidak nampak daripada Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, sebenarnya kekuatan dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Ini menarik sekali. Sehingga orang sebenarnya nggak bisa boleh berdalih lagi. Lewat alam semesta kita bisa melihat Tuhan. Saya ingat ketika di Padang, selesai pelayanan dibawa jalan ke tepi pantai, laut itu langsung laut lepas. Sementara saya sedang duduk di batu yang besar, saya terharu sampai di atas batu itu saya menangis. Kenapa? Hanya dengan melihat ciptaan Tuhan, batu yang besar itu, saya bisa melihat Tuhan yang maha besar. Saya menitikan air mata. Jadi kita bisa melihat Tuhan melalui ciptaannya. Karena itu salah besar kalau kita sering merusak alam, ekosistem. Saudara, karena kecintaan manusia kepada uang, egois. Manusia karena uang tidak lagi peduli, hutan digundulin, pinggir-pinggirnya kelihatan ada pohon, tapi di dalamnya udah gundul semua. Kenapa? Dan ini menarik sekali, dan ini memprihatinkan.
Sehingga seringkali terjadi banjir bandang, tiba-tiba batu-batu turun sedemikian rupa hanya karena hujan sedikit. Dulu tidak seperti itu. Dan orang merusak ciptaan Tuhan. Karena itu kita berdoa supaya kita mulai dari rumah kita bisa membangun pohon-pohonan, apa saja yang berkaitan dengan alam kita jaga. Ketika saya ketemu dengan orang Australia yang cinta lingkungan, ya, dia berkata ketika melihat sungai Bahbolon yang ada di Pematang itu, dia berkata, waduh, ini butuh ribuan tahun untuk memulihkan sungai itu menjadi bagus lagi. Karena semua masyarakat buang sampah sembarangan, ada beling, ada segala macam. Dia berkata, waduh, ini pemulihannya cukup panjang. Jadi banyak orang sudah tidak lagi bisa melihat Allah lewat ciptaan-ciptaannya. Makanya kemarin ada ilustrasi tentang seorang ilmuwan ketika dia datang melihat gerejanya yang dulu di kampung, di desa. Dia meremehkan pendetanya yang dulu. Dia berkata, kok pendeta sampai hari ini masih tetap kecil gerejanya. Saya sudah bawa orang ke bulan. Saya cerita tentang ya banyak planet-planet lain. Dia berkata, apa yang pendeta sudah lakukan? Dia berkata, di mana surga itu kalau ada? Pendeta berkata, ya surga nggak bisa dilihat. Kamu bisa bawa orang ke bulan, tapi kamu nggak bisa bawa orang ke surga. Surga nggak bisa dilihat dengan mata jasmani. Dari situ dia merasa terpukul, dan akhirnya dia merendahkan hati, minta didoakan, sehingga dia menjadi seorang ilmuwan yang beriman. Jadi bukan hanya berilmu, tapi beriman. Banyak orang berilmu, tapi tidak beriman. Ada orang beriman, tapi juga nggak berilmu. Nah, dua-duanya juga penting. Hingga satu hari ketika dia diundang bicara di antara para ilmuwan yang lain, 1000 ilmuwan yang hebat-hebat kumpul di Jerman. Ketika dia memberikan ceramah, dia membawa sebuah lilin. Di akhir ceramahnya dia hidupkan lilin itu. Dia bertanya, menurut para ilmuwan yang hadir waktu itu, lebih terang mana matahari dengan cahaya daripada lilin itu? Semua sepakat bahwa matahari jauh lebih bersinar, jauh lebih hebat daripada cuma sebuah lilin ini. Terus dia berkata, bayangkan lebih besar mana lilin dengan yang menciptakan matahari. Saudara, mereka terbuka pikirannya. Mereka memberi applause, standing applause. Mereka berdiri. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, bahwa matahari dengan lilin itu lebih terang matahari. Bayangkan yang menciptakan, sang pencipta yang menciptakan matahari itu lebih dari segala-galanya. Dan otak kita, pikiran kita ini cuma sebatas lilin yang kecil. Kita sulit akan memahami Tuhan tanpa kerendahan hati. Sebenarnya hanya dengan melihat ciptaan-ciptaannya, seperti kata Roma ini, kita bisa melihat kekuatan kekal dan keilahiannya. Dari mana? Dari alam semesta. Karena Tuhan bisa kita kenali lewat alam semesta yang ada kita lihat. Bangun pagi, lihatlah matahari, lihatlah langit, lihatlah udara. Banyak hal yang kita bisa kenali Tuhan. Sehingga kita bisa berhubungan dengan Allah hanya dengan melihat alam. Kita melihat Allah yang besar. Kiranya hal ini akan membukakan kita dan menolong kita untuk terus haus dan lapar untuk mengenal Allah. Tentu ini dalam koridor firman juga. Karena itu si pemazmur dalam Mazmur pasal 19 itu berkata bahwa Tuhan, cakrawala, langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari. Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita, tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saya berdoa biar kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita bisa menghargai alam ciptaan Tuhan. Karena dengan itu kita bisa mengenali Dia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada, Tuhan jamah. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Biar Tuhan lawat kami semua. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.